Hai quality people, gimana kabarnya nih? Di Bali saat ini udaranya panasnya luar biasa dan kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan kita belum ngerasain hujan di sini. Gimana di kota kamu? Semoga udah kebagian hujan ya. Mungkin ramalan cuaca di Bali pertengahan November kita akan kebagian hujan dan ya kita doakan saja semoga cuaca kita segera membaik ya, karena panasnya ini menimbulkan banyak sekali kebakaran di mana-mana. Hari ini saya mau share tentang satu kata aja yang sederhana yang biasanya kita dengar di mana-mana, tapi barangkali kita tidak tahu sebenarnya hal ini itu ajaib dan luar biasa untuk menentukan kita menjadi orang sukses atau tidak. Namanya adalah kualitas. Mungkin teman-teman sudah biasa dengar kata kualitas dari kita dulu lahir sampai sekarang, sudah biasa ngomongin kualitas kualitas gitu ya, atau ada yang namanya kuantitas juga. Percaya nggak percaya, kualitas itu ternyata mujarab sekali teman-teman. Aku mau langsung aja ke cerita. Satu hari saya dan suami ingin sekali makan durian, dan kami mencari durian itu yang biasa kami lewati di dekat rumah. Ada penjual durian yang setiap hari jualan di sana. Dan singkat cerita kita datang ke sana dan kita langsung makan 3 buah durian. Memang ya agak gila ya. Agak gila karena suami saya pecinta duriannya itu parah gitu. Dan ternyata durian yang kami makan itu benar-benar mengecewakan teman-teman. Di situ saya melihat bahwa ini bapaknya, meskipun kita ambil harga durian yang lebih mahal, tetap rasanya sama, nggak enak gitu. Lalu karena ketidakpuasan kami, akhirnya suami saya mengajak saya ke tempat penjual durian lainnya, di mana ini tempatnya sangat tidak strategis dan bisa saya bilang ini hanya gang sempit, bahkan mobil pun tidak bisa parkir di sana, atau motor juga cuma 2 saja yang bisa parkir di depannya. Benar-benar ke gang kecil. Secara area itu tidak bagus ya, secara coveragenya. Tapi pada saat kami mencoba durian yang pertama, kami surprise karena rasanya ternyata jauh lebih enak dari penjual durian yang lokasinya sangat bagus dan strategis tadi. Kemudian kita belum ada ngobrol tuh sama penjual duriannya, sampai akhirnya bapaknya nawarin, "Ibu kalau mau yang kuning ini saya punya." Nah jadi bapaknya udah tahu tuh, dan kita makan dan benar warnanya kuning. Terus saya tantangin lagi bapaknya, "Saya mau yang warna putih tapi lebih manis lagi, boleh nggak? Ada nggak?" Dan ternyata ada. Dan teman-teman percaya atau nggak, itu harganya sama murahnya dengan yang pertama. Lalu dengan rasa penasaran saya tanya ke bapaknya, "Bapak udah lama jualan durian gitu?" Dan ternyata beliau sudah jualan sampai kurang lebih 15 tahun di gang yang kecil, di tempat yang sama, yang notabene hanya halaman rumahnya dia. Dan bapaknya ini mempertahankan kualitas meskipun jumlah duriannya nggak sebanyak yang sebelumnya, tapi ternyata bapaknya sudah sering banget melayani tamu-tamu besar yang datang ke Bali nginep di hotel, dan pesan durian pasti ke bapak ini. Jadi mesennya langsung 100 buah, 50 buah gitu ya, dia langsung kirim ke hotel-hotel yang memesannya. Jadi terkesan mungkin biasa aja, tapi ketika kita tahu bahwa rasa durian bapak ini pasti enak semua, saya rasa saya udah nggak mikirin harganya lagi, karena saya udah sangat puas dengan rasa yang saya nikmati saat saya makan durian itu. Dan bapaknya bisa memberikan garansi, even kita makan bawa pulang juga, bapaknya garansi kalau nggak enak bisa ganti gitu. Bapaknya cerita sama saya, sudah 15 tahun saya cuma jualan ini. Dari jam 3 sore sampai subuh jam 4 pagi. Dia kan jualan durian ini setiap hari di depan rumahnya. Dan dia sudah tahu yang mana yang rasanya manis dan tidak. Dan dia hanya mau jual durian yang pasti enak. Jadi kalau dia mau ambil durian dari petani durian, dia akan memastikan dia akan ambil yang durian yang enak. Di situ saya melihat seorang penjual durian yang memikirkan kualitas, meskipun dia tidak punya tempat yang begitu bagus dan strategis. Tapi percayalah, ketika one day saya dan suami saya mau cari durian, yang pertama saya pikirkan pasti
bapak-bapak yang berada di gang sempit tersebut. Dan ternyata benar dong, di malam itu kami melihat banyak sekali orang-orang yang datang untuk membeli durian ke bapak ini. Mungkin teman-teman saat ini kita punya jabatan banyak ya, profesi kita beda-beda. Mungkin ada yang jualan apa, berdagang apa, atau posisi kita juga mungkin masih di level staff, koordinator, apapun itu, supervisor. Tapi percayalah bahwa ketika kita tahu yang namanya kualitas, ketika kita melakukan semua hal pekerjaan detail, sekecil apapun dengan sepenuh hati, itulah yang sebenarnya yang dilihat oleh atasan kita, itulah yang dibutuhkan oleh customer kita, itulah yang akan dicari oleh semua klien-klien kita. Mungkin tidak hari ini kita menuainya, tapi percayalah kalau kita setia dengan kualitas kita mempertahankan yang ada, itu tidak akan pernah sia-sia. Mungkin beberapa orang ada yang ketika mempertahankan kualitasnya lalu belum mendapatkan keuntungan dia atas itu, dia akan mundur dan pelan-pelan menurunkan kualitasnya, dan pada akhirnya orang tidak akan mengenal kualitas tersebut lagi. Tapi bisa dibayangkan gak sih kalau misalnya kita berdagang hari ini dan kualitas kita tetap kita pertahankan, rasa makanan yang kita jual itu tetap enak, even gak ada yang beli hari ini, percayalah ketika ada satu orang yang ngerasain masakan kita, dia pasti akan menularkannya kepada teman-temannya. Mungkin nggak akan besok dia datang, tapi akan ada kalanya dia akan ingat kita kembali kalau makan nasi goreng itu perginya ke Bu Ani. Nggak ada yang lebih enak daripada itu. Dan bisa dibayangkan kalau 10, 20, 50 orang yang mengatakan hal yang sama, waktu akan membuktikan semuanya. Waktu akan menjawab dan mengembalikan semua kualitas yang kita pertahankan selama ini. Mendapatkan atau memperjuangkan kualitas lebih baik pasti gampang, tapi mempertahankannya bisa nggak? Mungkin beberapa pedagang, misalnya penjual makanan, kita berusaha untuk membuat misalnya pecel lele deh. Pecel lele ini pasti ada sambelnya kan. Mungkin kita di awal beli cabai yang bagus, tomatnya bagus, tapi lama-lama karena kita tahu, oh kalau saya pakai cabai yang ini saya dapat untung lebih sedikit nih gitu. Pernah nggak kita bayangkan atau coba kita balik, kita tetap menggunakan cabai dan tomat yang sama, kualitasnya tetap dipertahankan, lalu kita membangun trust untuk customer kita yang datang. Bukan harga atau bukan kualitas makanannya yang kita turunkan, tapi mungkin pelan-pelan harga makanannya lah yang akan kita naikkan. Berawal dari mana? Kita build trust dulu dari customer, kemudian buat dia loyal terhadap kita. Sebenarnya mudah kok untuk bikin customer loyal terhadap kita. Kita tahu kebutuhannya apa. Kita pastikan ketika dia keluar dari warung kita, dia keluar dari restoran kita, dia pasti puas dan bahagia. Oke, mungkin secara pelayanan nggak begitu enak, tapi kalau rasanya itu bisa membuat dia puas terhadap makanan yang kita sajikan, saya rasa dia akan datang lagi gitu. Iya, saya tahu yang namanya pelayanan itu juga penting. Ada banyak orang yang hari ini hanya butuh dilayani, butuh disapa, butuh ditanya kebutuhannya apa. Tapi kita balik lagi, tujuannya dia ke sana apa? Apakah memang benar-benar pengen hanya dilayani, disapa, selamat pagi Bapak, silakan duduk, berapa orang? Atau sebenarnya dia datang dengan membawa perut yang kosong dan uang yang tebal. Ingat, kadang orang itu tidak akan memikirkan harga. Mungkin harga mahal, tapi ketika dia tahu, setelah saya bayar makanan yang mahal ini, saya tidak merasa rugi dan kecewa. Itulah yang harus kita perjuangkan sebagai makhluk ataupun sebagai profesi apapun kita saat ini. So, semangat untuk kita para pejuang-pejuang kualitas. Percayalah, apa yang kita perjuangkan hari ini, kualitas yang kita pertahankan hari ini, tidak akan ada yang sia-sia. Karena apa? Karena ada yang melihat di atas sana, ada anak-anaknya yang sedang setia melakukan pekerjaannya dengan terbaik, dengan usaha yang terbaik, dengan kualitas yang terbaik yang dia punya, dengan effort yang terbaik yang dia punya. So, waktu akan menjawab semuanya. Tuhan akan memberikan waktu tuayan dengan begitu berlimpah-limpah. Percayalah bahwa semua usaha kita hari ini tidak ada sia-sia, dan saya percaya semua orang pun pasti ingin
merasakan dan dilayani dengan kualitas yang terbaik. So, jadilah yang terbaik atas kualitas kamu hari ini. Apapun yang kita kerjakan hari ini, kerjakan dengan baik, dengan kualitas terbaik. Meskipun ada banyak sekali masalah yang kita hadapi, berikan solusi. Lakukan solusi yang terbaik yang kita bisa punya. Supaya apa? Tidak ada penyesalan di masa depan, bahwa hari demi hari yang Tuhan kasih untuk kita, kita selalu isi dengan hal-hal yang baik. Thank you guys untuk selalu dengerin channel aku. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi kita semuanya. Salam kualitas, tetap sehat selalu. Bye-bye.